Oke guys, jadi hari ini kita bakal buat video luka terbuka. Cekidot. Deswita, profesi Team Leader. Melinda, profesi Asisten Leader. Amelia, profesi Perawatan. Nopal, profesi Notilan. SMP Negeri 3 Pangkal Pinang merupakan salah satu SMP yang aktif di bidang palang merah remajanya. Pagi yang cerah, terdapat seorang anak yang ingin mengikuti ekstrakurikuler palang merah remaja di sekolahnya. Tak lupa ia dengan temannya si Noval ingin juga ikut bersama-sama untuk pergi latihan PMR tersebut. Hari ini latihan ndak PMR? Entah kok latihan ndak. Coba kita lihat dulu ke dalam, ada tidak orangnya? Sesambilnya mereka menuju titik kumpul, mereka bercerita berbincang mengenai PMR yang secara singkat mereka bahas. Ya, saat disampai di lokasi yang hampir mendekati, mereka pun berpapasan untuk saling berpencar sementara. Kak jalan dulu lalu ke kelas, kuna ke WC sebentar. Dan akhirnya mereka pun berpisah, dan si Anissa terus melakukan perjalanannya menuju titik kumpul. Dan Yanto bingung karena dari luar kelas nampaknya tidak ada salah satu orang pun untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ia ikuti. Dan disinilah si Anissa mulai duduk dan mulai terbingung dengan apa yang terjadi pada saat itu. Duh, orang pada kemana? Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membuka buku dan melihat jam pukul berapa. Membosankan baginya, ia masukkan bukunya ke dalam tas dan mencoba duduk lagi. Seorang Noval pun terbingung dengan hal apa yang terjadi pada saat ini, karena terlihat seorang Anissa saja yang pada saat itu ikut latihan pada hari itu. Dia ndak PMR sepi ke orang Ndak PMR kayak libur dak sih? Dengan anehnya pun Noval terus berpikir ada apa dengan hal tersebut. orang ndak PMR alung kita pergi pulang. Lala long pulang, aku duluan no. Aku udah pagawi alung ku pulang se. Macam nih buat apa? Nggak kayak bayi sekarang jam berapa? Tiba. Oi, apa ya? Hitam sudah hati ini, jauh dari cahayamu, terlena aku dengan dunia. Kini ku bersimpan padamu, kini ku Pertama-tama adalah meminta izin. Selanjutnya pembagian tugas, leader, asisten leader, notulen, dan penyiap obat-obatan. Setelahnya memasang APD. Cek keadaan sekitar korban aman untuk melakukan pertolongan. Langkah pertama yang dilakukan saat melakukan pertolongan adalah KRABC, kesan, respon, airways control, breathing support, dan circulatory. Lihat kesan umum korban. Di sini korban mengalami kesan trauma akibat terjatuh. Cek respon korban dengan melakukan ASNT, awas suara nyeri tidak respon. Berikutnya airways control dengan melakukan ADTD, angkat dagu tekan dahi. Selanjutnya breathing support dengan melakukan LTR, lihat pergerakan perut, dengar ada atau tidak adanya suara dengkuran, rasakan hembusan nafas korban. Dan circulatory dengan cara mengecek suhu, nafas, nadi, dan warna kulit korban. Terakhir melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, baru setelahnya penanganan pada korban dilakukan. Di sini ada asisten leader, yaitu membantu sang leader untuk mengobati luka pada pasien.
Tidak kalah pentingnya, ada juga penyiapan peralatan-peralatan medis. Tahap demi tahap pun terus dilakukan sesuai dengan prosedur pertolongan pertama. Dan tidak lupa kita kenalkan juga ada notulen sebagai mencatat hal-hal penting dalam pertolongan pertama. Ya, yang lebih penting lagi yaitu merapikan tempat-tempat alat medis ketika sudah tidak digunakan. Dan yang kalah penting lagi, mengalaskan alat-alat medis menggunakan salah satu alat di bawahnya. Langkah pertama yang dilakukan untuk pertolongan pertama yaitu adalah membersihkan luka dengan cara mengangkat atau mencungkel bagian-bagian luka untuk membersihkan luka di dalamnya menggunakan Rivanol. Setelah itu, tahap keduanya yaitu adalah dengan memberi sedikit obat iodin sebagai bahan. Tahap pertama pertolongan pertama yaitu adalah membersihkan luka yang ada di bagian-bagian luka dengan teknik mencongkel searah pada bagian luka tersebut. Dan tidak lupa memberi iodin kepada setiap luka dan ditempel menggunakan Hansaplast kupu-kupu, lalu ditutupi menggunakan kasa steril di dalam kapasnya itu. Lalu menahan titik lukanya menggunakan Hansaplast gulung. Setelah itu, ketika tidak ada luka yang tergeser menggunakan kasa steril, kita menutupnya kembali menggunakan kasa gulung agar titik luka yang kita tutupin tidak bergeser kemana saja. Dan lebih baiknya ikatan pada kasa gulung tepat titiknya ada titik luka. Setelah dilakukan proses pertolongan pertama selesai, tim untuk kedua tim tersebut menyiapkan alat tandu dan membereskan peralatan yang ada. Ketika saat itu sudah siapkan, pasien akan segera diangkat ke atas tandu dan akan dibawa ke tempat yang lebih nyaman. Ketika pasien sadar, pasien akan berdiri dan akan dibantu oleh tim pertolongan pertama. Tetapi ketika dia tidak sadar, dia akan melakukan pengangkatan sesuai dengan prosedur pertolongan pertama. Saatnya pasien diangkat dan dibawa ke tempat yang nyaman. Untuk kalian semua, teruslah maju dan berelah mengorbankan segalanya demi untuk mengobati orang lain. Karena pertolongan pertama dan medis dasar merupakan salah satu hal penting bagi kita semua. Salam PMR.